kebahagiaan. Ojo ono sing susah pada hari ini. Masa to duwe sithik wae. Ojo susah. Makanya menyambut kebahagiaan itu dengan alasan apa? Disebutakan mulai Nabi Nuh alaihissalam itu diselamatkan dari guncangan ombaknya lautan. Itu apa? Perahunya Nabi Nuh itu nyangsang nanggone gunung namanya Gunung Judi. Judi itu adalah gunung yang sungguh-sungguh paling tinggi di dunia. Itu Al-Judi. Terus kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan dari bakaran api oleh Raja Namrud. Itu bulan tanggal 10 Asyura. Terus diceritakan lagi Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perutnya ikan. Itu juga tanggal 10 Asyura. Terus kemudian Nabi yang sengsara disembuhkan dari penyakit yang menjijikan itu juga tanggal 10 Asyura Nabi Ayub alaihissalam. Itu. Jadi semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu mengalami peristiwa yang istimewa di tanggal 10 Asyura ini. Di tanggal 10 Asyura ini adalah nabi-nabi mengalami peristiwa yang istimewa. Termasuk Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Bahkan Fir'aun tenggelam di lautan. Ya, di lautan itu ya tanggal 10 Asyura ini. Terus kemudian semuanya ya nabi-nabi yang ada diceritakan dalam Al-Quran itu mengalami peristiwa yang istimewa yang sangat menyenangkan. Makanya tanggal 10 Asyura sebetulnya adalah tanggal untuk menyenangkan atau senang-senang. Bagaimana cara merayakan untuk kesenangan itu? Kesenangan yang pertama, karena kesenangan itu adalah hubungannya sama batiniah. Orang itu kalau umpama ingin senang itu batiniahnya yang diisi, bukan kok terus hanya fisiknya. Maka kemudian ulama-ulama dulu peringatan yang pertama untuk istimewa itu adalah diperingati dengan berpuasa. Orang itu kalau umpama sering berpuasa batinnya bahagia, senang, betul. Lissomi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, bahagia ketika dia itu lagi berbuka. Kan nek poso itu nek buka kan seneng kan. Seneng ora karuan, barang iki enggak enak, makanan yang enggak enak jadi enak. Karena apa? Luwe, lapar. Itu bahagia seperti itu bahagianya. Wa farhatun indal rabbi. Dan kebahagiaan yang kedua besok ketika bertemu dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kebahagiaan dua, ada dua kebahagiaan dalam puasa. Itu. Nah, kemudian amalan yang khusus termasuk bulan Syuro yang tadi malam saya sampaikan itu ada 10. Yang pertama adalah shaum, nomor 2 ada at-tausiah. Tausiah itu adalah memberikan nafkah yang banyak, sing akeh. Jadi nek umpama besok sampean nek umpama wis duwe keluarga, duwe bojo, nyelengi sing akeh duit di malam tanggal 10 itu. Pada waktu hari tanggal 10 itu diberikan yang banyak. Kalau biasanya sampean nek blonjoni bojone seminggu pisan atau sebulan sepisan, iku nek seminggu sepisan umpama 500.000. Wah, tanggal 10 Asyura iki nek iso ya mari 500 kira ya 1 juta. Ngono, lebih istimewa. Dan itu hikmah yang tersembunyi yang terkandung dalam memberikan nafkah yang lebih besar itu adalah akan bisa meningkat apa? Barokah rezeki. Digampangake rezekine. Ngono. Nyambut gawe sing biasane semene iki. Biasane mau oleh semene alhamdulillah ditambahi karo Gusti Allah. Maka orang yang bisa memperhatikan tanggal 10 Asyura dengan tausiah ini adalah semakin hari orang kok semakin kesulitan dalam cari rezeki tapi semakin mudah itu. Wa amma baqul kemudian yang kedua yang
yang kedua itu kedua puasa, terus kemudian tausiah. Yang ketiga ya, yang ketiga adalah silaturahmi, menjadikan keakraban. Yang namanya silaturahmi itu adalah memperpanjang umur, menjadikan tambahnya rezeki. Kemudian as-shadaqah, taf'il balak. Shadaqah itu bisa menolak balak. Balak itu yang mulai penyakit, mulai sembarang kali itu ditolak dengan shadaqah. As-shadaqah itu tadfa'u sab'ina balakan. Shadaqah itu bisa menghindarkan 70 macam bilai yang mau menimpa pada kita semuanya. Itu. Makanya orang-orang desa yang sudah mengamalkan ajarannya para kiai itu sering selamatan itu sebetulnya intinya shadaqah makanan. Ya, shadaqah makanan itu selamatan. Saya selamat wong desa ora usah dalil semono saya selamat, tapi nek dalile hadis adalah as-shadaqatu tadfa'u sab'ina bala'an. Shadaqah bisa menghindarkan, bisa menolak, bisa mengembalikan atau menghindari 70 macam bilai yang akan menimpa pada diri kita. Itu. Nah, kemudian shadaqah, mari shadaqah, ightisal. Ightisal itu mandi. Orang sebelum mandi, aku nek mau mandi hari ini Anda mandi gebyur semuanya, niat mandi Asyura. Nawaitul husla di sunnatul Asyura. Nawaitul husla saat niat adus sunnah atau tafaulan atau sunnah. Tafaulan di yaumi Asyura. Ngalap ketularan. Tafaulan itu ngalap ketularan pada keistimewaan bulan Asyura. Mandi semuanya. Diriwayatkan bahwa orang yang mandi Asyura itu adalah termasuk diselamatkan dari mara bahaya penyakit. Sekarang musim corona, ya. Mudah-mudahan kita dan keluarganya yang di rumah akan mandi. Ya, makanya yang mau ikut syuting di setel, mandi namanya mandi Asyura itu ono dalile. Ono dasare nang kitab I'anatul Thalibin, ya. Nah, kitab I'anatul Thalibin dijelaskan bahwa mandi itu bisa, mandi Asyura ini adalah bisa menghindarkan bermacam-macam penyakit. Aja mung ngedusi keris wae. Iya, ini yang ada dasarnya. Dari keris itu malah benda-benda yang mati, tidak ada saya. Itu orang Jawa, silahkan orang Jawa percaya seperti itu, tidak apa-apa. Tapi kalau kita mandi itu adalah mandi yang untuk badan kita, membentengi diri kita, menghindarkan dan upaya untuk jangan sampai terkena penyakit. Kemudian iktihal itu celaan. Saya celaan tadi pagi. Nek umpama sampean sing durung celaan mari adus celaan. Ya, celaan. Jadi ora apa celake nang omah ono nang ya. Jadi celaan sing celah wudu alis sing celaan kelopak matanya ini. Hikmahnya insya Allah dalam 1 tahun tidak kena penyakit belekan. 1 tahun ini tidak akan kena penyakit belekan. Belekan itu orang bes. Ya. Nah itu. Wal iktihal ziaratu alimin, ziarah pada orang alim. Ya. Ziarah orang alim. Kalau di sini pada malam kita sudah ziarah lah orang kini anak sing gurune ngaji ya bisa maca kitab itu jenenge orang alim ya. Maka itu sudah cukup dengan berdoa bersama-sama. Wa iyadati maridin, menyambangi orang yang sakit. Wa maskhira sil yatimi, kemudian ngusap sirai bocah yatim. Ngusap sirai bocah yatim itu bukan hanya ngusap tok, tapi ya sedekah nawane bocah yatim. Sebab apa? Bocah yatim supaya bisa menikmati kebahagiaan di bulan Ramadan ini. Jadi wong kok bisa sedekah, sing sedekah itu seneng, sing disedekah juga seneng, bahagia. Hari bahagia itu seperti itu. Sampean awake dhewe, aku bisa sedekah, hatinya rasanya berbangga, seneng. Jadi
orang bisa sedekah itu adalah besar hatinya, seneng, rasanya seneng, bahagia daripada apa? Daripada meminta-minta. Itu lebih bahagia orang yang memberi. Wis tak sampai merasakan bahwa orang yang memberi itu rasanya makan aku iso ngekei. Nah itu perasaan saja seperti itu sudah bisa dirasakan. Coba diulang lagi. Maka orang yang sering memberi akhirnya hatinya luluh, hatinya lunak, hatinya lemes, dan hatinya bisa menjadi orang yang paling bijaksana karena sudah biasa memberi. Itu di hubungannya seperti itu. Kemudian takdirul azfar, ngetoki kuku. Hari ini ngetoki kuku. Nek sing wis diketoki dilakoki wae, niat kesurahan. Wah, wis wingi wis dua apa wis ngetoki. Jadi ngetoki kuku iku kalau dalam kitab Tambihul Ghafilin. Kitab Tambihul Ghafilin saya biasanya ngaji di masjid itu ada hikmah. Jadi kalau umpama lagi belajar ilmu agama, ngetoki kukunya adalah hari Jumat. Dimudahkan masuknya ilmu gitu. Tapi kalau orang yang sudah berkeluarga, yang sudah punya suami atau istri, itu ngetokinya hari Kamis. Apa? Memudahkan rezekinya. Itu. Jadi nek belajar sampean itu ngetokinya hari Jumat, cek gampang lebune ilmu. Sebetulnya hikmahnya adalah rezeki. Lah rezeki itu adalah termasuk bagian ilmu. Saya dulu waktu apa di pondok disuruh sholat duha, kemudian ada teman yang ngeyel, loh wah, apa sholat duha barang? Ya sholat duha itu kan dalilnya kan untuk bisa menjadikan sebab dimudahkannya rezeki. Nah kita rezekinya kan sudah pas-pasan, dipakai setiap apa dikirim setiap bulan sekian, ini kan sudah pasti. Terus dijawab sama guru saya. Yang namanya rezeki itu jangan dikonotasikan, jangan dianggap hanya uang. Rezeki itulah ilmu, itu adalah rezeki. Sehat jasmani itu adalah rezeki. Diselamatkan dari bencana itu adalah rezeki. Jadi jangan dianggap bahwa yang namanya rezeki itu mesti uang. Ya. Makanya ketika kita itu laksanakan salat duha, ketika kita melaksanakan doa atau sesuatu yang tafaulan, itu adalah dapat mendapatkan rezeki, itu adalah ilmu. Waktu surat Ikhlas, membaca surat Ikhlas sewu ambalan. Jadi itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya nganggur, maca, sisine genep. Itu ya. Niat karena untuk menjadikan hari ini jadikanlah hari kebahagiaan. Karena apa? Kita ikuti kebahagiaannya orang-orang atau nabi-nabi zaman dahulu itu untuk mendapatkan kebahagiaan, di mana kebahagiaan itu akan kita peroleh ketika kita tafaul memperingati 10 Asyura ini dengan cara-cara yang bahagia. 10 hal yang ditulis dalam kitab I'anatul Talibin ini adalah merupakan hal yang membahagiakan untuk kita semuanya dan hal yang bahagia untuk orang lain. Makanya sangat tepat sekali hari ini kita untuk melaksanakan hal yang semacam itu. Kita adalah menjadikan manusia atau kita semuanya insya Allah dalam tahun ini itu tahun yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keterangan dalam rangka peringatan 10 Asyura. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan barokah dan ketularan dari para nabi sebelum Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad kemudian dengan hadis yang pertama atau hadis menanggapi orang-orang yang berpuasa itu, kemudian ya karena saya memperingatkan Nabi dan Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, Nabi Musa dimenangkan dari bencana yang menyulitkan. Kemudian Rasulullah mengatakan nahnu aula Musa,
saya lebih berhak untuk memperingati dengan kemenangan para nabi-nabi. Kemudian akhirnya Kanjeng Nabi juga ikut berpuasa. Nah, artinya apa? Rasulullah juga berpuasa. Karena nyuwun sewu, jadi Kanjeng Nabi itu kalau pagi kan belum sarapan. Ketika keluar pada sahabat-sahabat, terus kemudian pas waktu itu sahabat-sahabat berpuasa, ya wis aku tak poso juga. Sehingga kalau puasa sunat itu tidak harus niat di malam hari, niat di pagi hari juga boleh sah-sah saja. Mambengi sing gak niat, saiki durung sarapan terus wis kula niate mau dalu supe napa oleh pagi ini niat untuk berpuasa tanggal 10 Asyura supaya menjadi orang yang bahagia, diselamatkan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagikan Allah mengangkat para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun juga memperingati 10 Asyura. Itu seperti itu. Bahkan diriwayatkan juga dalam kitab I'anah ini bahwa nur Nabi Muhammad itu, nur Nabi Muhammad dipancarkan, diperlihatkan di surga itu juga tanggal 10 Asyura. Nur cahayanya Nabi Muhammad itu seperti itu. Itu termasuk diantaranya yang tercantum, yang tertulis dalam kitab I'anatul Talibin, ya, menjadi kitab rujukan orang-orang ahli sunnah wal jamaah mazhab Imam Asy-Syafi'i yang selalu kita amalkan baik dalam amalan sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu kita pegangan yang utama. Demikian mungkin sebagai keterangan, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari